gitu loh yang bisa dibahas. Kenapa jangan MU lagi gitu kan. Lagian yang gue pikir dia bakal nyerang Inter, ternyata dia masih belum tega juga untuk nyerang. Ya mungkin hatinya masih ada Iya. di Lagi di on Inter. fire dan dapatnya 0 euro. Bisa depan, bisa, dia bisa depan loh. Dia bisa. Demiral kenapa bisa ada di depan? Kenapa dia bilang hancur ya? Ospina jelek banget. Ospina kacau banget. Pantes dibuang Arsenal itu. Arsenal, tim kayak Arsenal buang Ospina ya berarti udah parah banget tuh. Udah. Tiga. 3-2-1 formasi. 4-3-2-1. Selamat datang di Brick House Football. Itu formasi Milan. 4-3-2. Ini pohon Natal. Pohon Natal. Yoi. Don. Ngomong-ngomong soal AC Milan dan pohon Natal, kita mau bahas pertama nih, jarang-jarang. Serie A. Serie A yang katanya lagi menarik katanya. Pertandingan yang pertama di hari Sabtunya itu ada AC Milan Salernitana 2-0, nggak usah dibahas lah, itu emang yang Kayak satu udah harusnya, udah penghuni puncak. dasar klasemen. Puncak dan dasar. Iya. Walaupun di Salernitana ada Frank Ribery. Mm-hmm. Ya, tapi emang nggak ngelawan sama sekali lah. Nah, setelah itu jam 12-nya, jam 12 malam waktu Indonesia, justru ada pertandingan yang juga lumayan seru. Big match sebenarnya ya. Roma Inter. Oh, seru menurut lo? Seru tuh big match. Jose Mourinho akhirnya pertama kalinya ketemu Inter lagi setelah Dulu kan bersahabat. ya Cintanya dari 2010 dia ninggalin Inter, belum pernah ketemu sama melawan Inter. pun belum. Iya, akhirnya ketemu lagi. Justru berakhir tragis buat Roma. Karena benar-benar Reuni Mourinho-nya. acak-acak sama Inter. Iya, iya, Terlebih di babak pertama. Dan itu reuni Zeko juga ya? Iya, Zeko. Reuni Zeko juga banyak reunian. Tapi yang menarik di pertandingan itu adalah Hakan Çalhanoğlu membuktikan dalam 5 sampai 4 sampai 5 pertandingan terakhir selalu, kalau nggak salah dia dapat 3 man of the match dari 5 pertandingan terakhir. Ya dia konsisten sih. Lagi Di on Inter. fire dan dapatnya 0 euro. Ya, gratis dapat Gratis. euro ya. Iya. Bukan, 0 euro. bukan negara pounds ya. Jadi, tapi golnya sih itu yang akhirnya obat ini buat muka. Hah? Pons kan ada. Iya, bener. Ada yang whitening tuh. Ya, Inter bahkan sangat-sangat menguasai pertandingan setengah lapangan kalau bisa dibilang. Mainnya juga oke. Ya, manfaatin passing-passing pendek. Tapi memang Romanya juga, ya memang Kalau dari kapasitas pemain menurut lu gimana? Roma sih parah, emang pemainnya kurang sih, pemain-pemainnya Roma. Memang Ya. kalau bahkan Mourinho sendiri konferensi pers after game, dia tuh nggak mau ngasih jawaban ke jurnalis karena tahu bahwa timnya bakal diserang habis-habisan kan. Cuman dia cuma datang ke konferensi pers cuman bilang, dalam keadaan normal semua nggak ada yang pemain cedera aja, Inter sama Roma, Inter masih lebih baik kualitasnya. Apalagi saat keadaan ini, Inter much better lah katanya gitu. Ya, Nah, habis itu dia habis ngomong itu dia malah ngecengin wartawan tuh juga. Dia emang tipikalnya dia lah kalau konferensi pers. Dia bilang tugas lo tuh cuman ngomongin gua, tapi makanya kalau gua kan tugasnya di lapangan lah. Makanya gaji gua jauh berkali-kali lipat dibanding lo. Habis itu dicabut. Ya biasalah Mourinho kan kayak gitu. Ya, Tapi gue senang dengan adanya Mourinho di Serie A, ya balik lagi lah. ada banter-banter seru Ada lah. banter-banteran seru lah. Cuman emang gue pikir dia bakal nyerang Inter, ternyata dia masih belum tega juga untuk nyerang. Ya mungkin hatinya masih ada Iya. Tapi kan dulu kan gitu, dia waktu ninggalin Chelsea berapa kali juga nyindir-nyindir Chelsea ya. Tapi kali ini dia enggak. Mungkin juga karena kalahnya bener-bener telak sih. Layak sih, dari segala ini. Ya mungkin nggak mungkin juga kan kalau dia bilang pemain gue jelek, dia juga harus ngelindungin timnya juga. Tetap itu tanggung jawab. Bahkan Roma nyerang mungkin cuma 2 kali yang lumayan agak berbahaya ya. Masuk salah satu save-nya Dumfries depan gawang yang untung nggak handsball. Ya. Ada bolanya ke bawah tuh dia gini. Untung kena kakinya ya. Enggak, tapi gue bingung, maksud gue dalam kondisi
Inter menang lawan Roma itu kan maksudnya big win lah. Iya. Big win. Dumfries kenapa mukanya masih kesel? Dia emang gitu bukan dia. Oh gitu. Enggak, dia menang, kalah, senyum aja mukanya kesel. Maksud gua, lu senyum tapi ya potongan mukanya tuh kesel terus ya Dumfries. Tapi gue mau garis bawahi ya, Hakan Çalhanoğlu sementara ini lumayan berhasil lah menambal posisi Eriksen yang lagi Berobat jalan. Misugi Jun. Tapi ada kabar dia sudah membaik katanya. Ya udah mulai latihan lagi sama bola, tapi nggak tahu kapan balik lagi ya. Gosipnya sih harus absen semusim ya. Untuk bener-bener. Ya kalau ya semoga comeback lah. Iya dia masih Nah, 29 lah. ya, Ntar kalau dia comeback di umur 30, gue rasa skillnya juga nggak hilang lah. Dia potensinya besar banget, bukan? Ya itu bintangnya Denmark lah. Iya, dan Hakan Çalhanoğlu bahkan nyetak gol dari corner. Kipernya? Kipernya Rui Patricio. Timnas Portugal berbenah diri coba. Nah, kita next itu juga ini pertandingan dua calon juara juga, Atalanta Napoli. Yoi. Napoli Atalanta malah karena Napoli yang tuan rumah. Udah dibilang ini partai kelas atas Serie A sekarang lah ya. Iya. Ya gitu deh, si Napoli gua kira akan lebih Bisa ngatasin lah. Bisa ngatasin Atalanta, terlebih main di Diego Armando Maradona Stadium. Yoi. Nyatanya. Nyata ya sempat unggul 2-1 tapi malah kebobolan sama Demiral. Enggak. Demiral tuh Bisa depan, dia bisa depan loh. Bisa Demiral nama bisa ada di depan. Kenapa Demiral? Ada. Enggak, bobola dulu lagi gitu loh maksudnya. Bobola terus hajar. Kenapa Demiral bisa ada depan Ospina? Wah, tapi gua nggak pengen bilang Ospina hancur ya. Ospina jelek banget. Ospina kacau banget. Pantes dibuang Arsenal itu. Arsenal, tim kayak Arsenal buang Ospina ya berarti udah parah banget tuh. Udah kacau. Tapi kemarin lumayan kacau sih gue lihat positioningnya pun. Iya. Ya Atalanta main Ya just being Atlanta aja ya, sebenarnya. main full press. Ya cuman kan memang kualitas pemainnya memang mungkin kalau Gasperini dikasih kualitas pemain yang lebih bagus lebih ngeri lagi Atalanta. Cuman dengan kayak gitu aja dia udah ngeri sih sebenarnya. Ya Napoli juga. Dufan Zapata tetap menyeramkan ya. Iya Dufan Zapata parah banget. Kok bisa gede banget orang? Serem gitu ya. Tapi gue juga nyorotin Napoli, Mertens umur udah 33 sekarang, 34, 33. Tapi makin matang justru. Lari nggak berkurang kecepatannya gue lihat. Masih kok ngebut banget ya. Iya. Kalau Napoli tapi dari dulu memang punya pemain tuh selalu ngebut-ngebut lah dari zaman dulu juga. Memang. Itu depannya aja kan kemarin lagi nggak ada Osimhen. Itu depannya bocah-bocah. Kalau ngelihat kayak bocah-bocah semua, Insigne, Mertens sama Lozano. Pendeknya, maksudnya Insigne sama Mertens tuh pendek banget loh untuk Eropa. Lozano juga Ju. Ya Kurus tapi- banget lah Lozano tapi tuh. dia bukan orang Eropa lah maksud Iya. gua kalau ya Lozano tuh masih lebih tinggi lah dibanding dua cebol. Bahkan Lozano diganti sama Politano yang pendek juga. Kenapa Napoli demen banget pemain pendek? Apa mau jadi nyari the next Maradona? Ya legendanya kan juga kayak gitu tuh. Cebol juga sih. Iya. Ya, Serie A semakin seru lah musim ini. Ditambah Juventus juga perlahan-lahan ya mulai mencari-cari dan ya menemukan sedikit lah kemenangan demi kemenangan walaupun Mulai rata-rata ugly win ya, tapi ya lumayan lah. Ya kalau kemarin sih mungkin bukan ugly win juga ya. Ya kemarin sih ugly win, tapi match kemarin menurut gue sih nggak ugly Ya win. layak, tapi layak. Ya lebih dominan aja gamenya di Juve. Cuadrado juga golnya keren, harus diakuin Cuadrado. Hajar tiang dua. Hajar tiang dua. Si Rigo lagi yang dihajar tuh juga mantep banget. Ya susah juga posisi bolanya. Ya Dybala juga kalau depan gawang nggak gol, tapi kirain bola gampang. Bola sulit malah. Bola sulit, kasih tiang jauh malah gol. Gue nggak ngerti lah. Dybala tuh maunya apa gitu. Bernardeschi di zaman Allegri memang kayaknya lebih dapat kesempatan Bernardeschi ya. Lord. Ya itu udah di Serie A lumayan lah. Posisi pertama sekarang ada AC Milan, beda sepoin juga dengan Inter, beda sepoin lagi dengan Napoli, ya beda sepoin lagi dengan si Atalanta ya. Jadi lebih seru lah. Ini yang menarik adalah sampai akhir setengah babak lah juara setengah musimnya siapa nih?
itu lumayan nggak tahu Tapi sih. gua rasa di Februari Inter udah jauh lagi lah. Ya, Milan syndrome kan gitu ya. Iya, iya. AC Milan kalau udah juara udah paruh musimnya udah bagus, sayur lagi. Oke, kita kembali ke negara yang katanya paling bagus sepak bolanya, liganya. Negara Liga Inggris. terhebat. Kita mau bahas satu klub aja. Ya lagi-lagi bahas ini emang bosen tapi ya Ini udahlah. hototnya. Iya, karena ini pertandingan pertama Rangnick. Ranyik. Kalau komentator Inggris bilangnya Ranyik. Rangnick. Ya dia kelihatan sesekali duduk tapi dia agak sibuk sih sebenarnya di lapangan kalau Ya mungkin lihat gesturnya. kalau kita ngomongin Ranyiknya aja ya. Kalau ngelihat dari ini, mungkin dia bukan yang orang yang teriak di lapangan, Iya. tapi itu komen dia semua. Iya. Paling nggak dia lumayan naik turun bangku lah, walaupun duduk ini. Bahkan kadang-kadang Fletcher yang turun tuh kemarin. Yes. Iya. Fletcher lumayan banyak di komen sama dia lah untuk lu. Iya. Ya karena memang dia kan sebenarnya pelatih sepak bola. Jadi memang dia kayaknya pengen ngajarin staff-staffnya buat Dia jadi bahkan pelatih. dulu katanya, kan gue nonton konferensi pers dia tuh di webnya MU. Dia dulu sempat ke Inggris tuh belajar bahasa Inggris untuk menjadi guru Inggris. Awalnya belajar bahasa Inggris. Makanya pas jadi guru bahasa Inggris di Jerman. iya, jadi makanya dia jadi untuk komen dengan pelatih-pelatih lain kan bahasa Inggris paling memungkinkan kan. Dia katanya makanya dia lumayan fasil untuk orang Jerman dia bahasa Inggrisnya. Bagus. Bagus banget dia bahasa Inggrisnya. Nah, kita ke permainan timnya. Mm-mm. Menurut lo sebagai penggemar MU, kalau gue netral, gue bilang ya ada perubahan sedikit lah, tapi karena kualitas pemainnya kan masih sama. Tapi dari segi gaya main ya MU agak lebih maju lah sekarang. Lebih jauh lebih nge-press di 45 menit pertama tapi. Iya. Nah menurut lo, Di babak kedua ada ya karena orang main full press itu capek loh. iya gua paham. Cuman maksudnya kalau yang pernah kita lakukan juga mungkin pernah teman-teman rasakan kalau main bola, kalau kita lagi nge-press tapi bolanya selalu kita berhasil potong tuh tidak secapek itu main bola. Nggak akan capek kalau tapi pressnya selalu berhasil ya. Cuma kalau yang capek banget tuh kalau pressnya gagal. Lu nggak berhasil potong, kejar sana lagi. Cuman kalau sekali press dapet tuh angin di kita tuh nggak gitu capek. Cuman MU melakukannya lumayan bagus sih kemarin. Jadi nggak terlalu. Dan itu baru ke-force berapa kali latihan dilakukan kan. Hmm. Dan itu masih oke lah, masih bisa maafkan lah kesalahan-kesalahan kecil. Tapi dari segi apa ya namanya niatnya, idenya ya udah bisa kelihatan sih idenya. Eksekusinya belum perfect Ya, memang. tapi idenya udah kelihatan. Yes. Rangin tuh banyak gimana udah kelihatan. Dan ini yang mau dimotorin adalah dua nih malah. Apa? Fred dan McTominay. Iya. Dan untungnya Fred juga kayaknya stamina-nya bagus ya. Ya dia emang pemain begitu. Iya. Cuman kan kalau di kondisi MU yang era Solskjaer, Fred melakukan hal itu sia-sia gitu loh. Iya. Please don't do that gitu loh. Jangan lu melakukan kalau teman-teman lu nggak ini. Ronaldo kan berkali-kali dapat tim yang bisa ngepres. Jadi itu selalu komennya dari zaman Solskjaer. Selalu ngajak teman-teman untuk ngepres. Cuman ya karena nggak ada, mungkin waktu zaman Solskjaer tidak dilatih untuk melakukan itu atau belum caranya salah atau apa gua nggak paham. Berantakan, kalau mau ngepres tuh pasti berantakan. Iya. Cuman yang jadi masalah sebenarnya kemarin gue lihat Harry Maguire kebanyakan dribble. Itu kan juga nguras tenaga sebenarnya. Kalau lo sebagai back tengah dengan kondisi dia harus full press seperti itu, pas mulai dari belakang ya mainnya passing-passingan aja. Iya, nggak usah. Main pendek. Gak usah tiba-tiba lo dapat bola dari De Gea, lo ngelihat kosong terus lo dribble ke depan dulu. Dia tuh terlalu ini. Mungkin dribble juga gak bagus-bagus banget sebenarnya. Iya, dia tuh jarang megang bola loh. Di match kemarin. Biasa kan sering megang bola. Makanya mungkin kayak mau nyoba-nyoba dribble, feeling gue tuh kayak stop lah. Tapi lo ngeliat gak sih dia berapa kali mau nyoba dribble maju Iya, depan? iya. Terus tapi dribblenya juga bolanya nggak asik Kakinya gitu tuh ya. nggak lengket loh. Maksudnya kalau ngeliat dribble kakinya tuh ini riskan banget direbut gitu loh. Dan untungnya Palace juga pas MU pegang bola nggak terlalu ngepres.
Teles masih punya otak ke defense lah, Iya. masih nggak segoblok biasa. Maksudnya dulu kan dia ofensif banget gitu loh. Di sekarang masih ada otaknya. Oh kalau gue terlalu offense, belakangnya kosong gitu loh. Dan sekarang makainya Dalot ya. Dan Dalot bagus sih nyerangnya. Ya gue nggak tahu sih man of the match kan yang terpilih Fred. Tapi gue rasa kalau golnya bukan Fred, mungkin Dalot sih man of the match. Dia bagus di atas ekspektasi lah. Dia bisa main kayak gitu menurut gue. Oke. Oh kenapa? Oke, ada yang nelpon. Ya paling itu doang. Semoga MU bisa balik lagi. Mengingat lawan-lawannya juga yang perebutan 4 besar juga lagi lagi hot banget. juga, lagi keras juga. Tottenham terutama tuh Spurs dengan Conte-nya lagi on fire juga. fire. Son. Iya. Gue punya satu pertanyaan terakhir. Apa? Menurut lo, Fred golnya hoki apa enggak? Ya terlepas itu dari hoki, semua gol kan kadang-kadang butuh luck Iya. juga. Cuman ya niatnya bagus lah, idenya jelas. Nggak kayak Chelsea. Iya. Chelsea ya. Idenya jelas. Dan Tapi itu kan masuk. Bruno ngepost dia itu hoki. Iya, Bruno bilang lo niat lo ngumpan kan gitu kan. Dan Mason Greenwood pun ya harus diapresiasi juga, biasanya di syuting langsung tuh sama dia. Terus dibuang lagi ke belakang di Ada untuk beberapa game terakhir yang semenjak dia jadi cadangan, setiap masuk dia selalu tidak semaruk dia kalau inti sih. Maksud gue gol Ronaldo waktu Liga Champions juga kan passing dari dia juga, ada yang dia masih punya otak lah gitu loh. Ya, kita tunggu aja. Liga Inggris juga seru dalam perebutan. Coba lah, maksud gue ada klub-klub lain yang bikin berita seru gitu loh, yang bisa dibahas. Kenapa jangan MU lagi gitu kan. Lagian yang udah keluar duit banyak terus gagal total kan MU kemarin. Beli Varane loh. Beli Varane, beli Ronaldo. Ya, oke, ya Varane cedera. Tetap masalah tetap di Maguire, pokoknya Maguire. Siapa lagi sih beli kesana ya? Varane, Ronaldo, Sancho 90 juta. Ya udah nyetak gol bos, 2 lawan baru 2 sih. Rashford juga nggak jelas kemarin tuh. Setiap Rashford megang Offside kayaknya. Ya udah. Ya paling pembahasan itu aja untuk minggu kemarin. Semoga minggu depan tuh harusnya banyak hal-hal baru ya. Moga-moga Messi juga makin baik permainannya, semoga biar kita bisa bahas Ballon d'Or-nya itu. Terus good luck buat timnas Indonesia di Piala AFF. Yes. Semoga juara kali ini. Enggak, jangan banyak berharap lah. Semoga bagus aja. Tapi Sintayong loh pelatihnya. Ya. Nah, mungkin kita berikutnya kita bahas timnas nih kan. Bisa. AFF. Oke. Berarti Julius harus nonton timnas. Gua nonton kalau timnas. Ya udah. Berry malah. Oke. Bye. Oke, footballer, akhir kata Stefano akan mengucapkan sesuatu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.